never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Andrea Dovizioso heran Ducati rekrut Marc Marquez bukan Jorge Martin. Gigi Dall'Igna beri penjelasan. Dunia MotoGP kembali dihebohkan oleh keputusan mengejutkan dari Ducati pada 5 Juni 2024. Tim pabrikan asal Italia ini secara resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan mereka untuk musim MotoGP 2025, menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi dan reaksi. Salah satunya datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang heran mengapa Ducati lebih memilih Marquez ketimbang Jorge Martin. Di saat yang bersamaan, Ducati pun dikabarkan harus menanggung risiko besar akibat keputusan ini, yaitu kehilangan dua pembalap muda berbakat, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Jorge Martin disebut-sebut akan bergabung dengan tim Aprilia, sementara Enea Bastianini dikabarkan merapat ke KTM. Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati yang pernah bersaing ketat dengan Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP, mengungkapkan keterkejutannya terkait keputusan Ducati. Menurutnya, Ducati seharusnya lebih mempertimbangkan untuk mempertahankan Jorge Martin, yang sudah menunjukkan performa impresif sepanjang musim 2023 dan awal musim 2024, ketimbang merekrut Marc Marquez yang selama beberapa musim terakhir mengalami kesulitan akibat cedera. Jorge Martin telah menunjukkan perkembangan luar biasa bersama Ducati. Dia masih muda, cepat, dan sudah beradaptasi dengan Desmose di GP. Saya cukup heran mengapa Ducati memilih Marc Marquez yang, meskipun memiliki pengalaman dan gelar juara, masih berjuang memulihkan performanya setelah beberapa musim sulit, diujar Dovizioso dalam sebuah wawancara. Dovizioso juga menambahkan bahwa meskipun Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, keputusan merekrutnya dapat menimbulkan dinamika yang rumit di dalam tim, terutama dengan Bagnaia yang juga memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Terkait berbagai spekulasi dan kritik yang muncul, General Manager Ducati Corse, Luigi Gigi Dall'Igna, akhirnya angkat bicara. Dall'Igna mengakui bahwa keputusan memilih rekan setim Bagnaia bukanlah hal yang mudah. Dia juga memberikan penghormatan kepada Jorge Martin dan Enea Bastianini atas kontribusi mereka selama bersama Ducati, serta mendoakan yang terbaik untuk karir keduanya di masa depan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas semua kerja keras mereka selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level yang luar biasa, dan kami yakin mereka akan berada dalam perebutan gelar sampai akhir, kata Gigi. Gigi juga mengakui bahwa meskipun ada beberapa opsi kuat untuk rekan setim Bagnaia, pada akhirnya Ducati memutuskan untuk merekrut Marc Marquez karena bakat luar biasa dan pengalaman yang ia miliki. Memutuskan rekan setim baru Bagnaia di Ducati Lenovo Team tidaklah mudah, karena kami memiliki daftar pembalap yang sangat kuat untuk dipilih. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi seperti Marc Marquez, tambahnya. Menurut Gigi, Marc Marquez memiliki ambisi besar dan kemampuan beradaptasi yang cepat, sesuatu yang telah ditunjukkan dalam beberapa balapan awal bersama Ducati, yang membuatnya yakin bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik untuk tim. Hanya dalam beberapa balapan, ia berhasil beradaptasi dengan sempurna dengan Desmose di GP kami, dan ambisinya yang besar mendorongnya untuk terus berkembang. Lanjut Gigi. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez memang memberikan dampak besar pada line-up mereka. Dengan masuknya Marquez, Ducati harus rela kehilangan dua pembalap muda berbakat mereka, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Jorge Martin, yang merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi rekan setim Bagnaia, dilaporkan memilih untuk bergabung dengan Aprilia, sementara Enea Bastianini dikabarkan akan hijrah ke KTM. Gigi Dall'Igna menyatakan bahwa meskipun sulit kehilangan dua pembalap berbakat tersebut, Ducati tetap percaya bahwa kombinasi antara Bagnaia dan Marquez akan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Di dalam tim, kami akan memiliki dua pembalap yang bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia, dan dapat mengandalkan pengalaman serta kedewasaan mereka akan sangat berharga bagi perkembangan kami, ujar Gigi. Kombinasi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia memang sangat menjanjikan di atas kertas. Bagnaia, yang baru saja memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2023, dan Marquez, yang memiliki 8 gelar juara dunia, menciptakan duo yang sangat berpengalaman dan kuat.
Namun, ada juga kekhawatiran bahwa ambisi besar dari kedua pembalap ini dapat menimbulkan ketegangan di dalam tim, terutama jika keduanya bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati harus menghadapi risiko ini dengan cermat, mengingat sejarah menunjukkan bahwa kombinasi dua pembalap papan atas dalam satu tim seringkali menimbulkan dinamika yang sulit dikendalikan. Meski demikian, Gigi Dalinya tampak yakin bahwa Ducati dapat mengelola situasi ini dengan baik. Kami sangat percaya pada kemampuan Marc dan Pecco Bagnaia untuk bekerja sama, meskipun kami tahu mereka berdua sangat ambisius. Keduanya adalah juara dunia, dan kami yakin mereka akan saling mendorong untuk menjadi lebih baik, ditambah Gigi. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez dan meninggalkan Jorge Martin serta Enea Bastianini memang menuai kontroversi dan pertanyaan, termasuk dari mantan pembalap mereka, Andrea Dovizioso. Namun, Ducati yakin bahwa langkah ini akan membawa mereka ke arah yang lebih baik, dengan mengandalkan pengalaman dan ambisi dari dua pembalap terbaik dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Meski begitu, risiko kehilangan dua pembalap muda berbakat mereka bisa menjadi tantangan bagi Ducati dalam jangka panjang. Marc Marquez kandidat kuat juara dunia MotoGP 2024 setelah kemenangan back-to-back di San Marino. Marc Marquez kembali menjadi sorotan di dunia MotoGP setelah berhasil meraih kemenangan berturut-turut pada seri San Marino 2024. Pembalap andalan Gresini Racing tersebut kini dianggap sebagai kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Kemenangan ini semakin memperkuat posisinya di klasemen, terutama di paruh kedua musim ketika Marquez terus mendapatkan pembaruan signifikan pada motor Desmosedici GP23 langsung dari tangan ahli Gigi Dalinya, Direktur Teknik Ducati. Dengan hasil gemilang ini, Marquez tak hanya mengukuhkan posisinya sebagai pembalap yang tangguh, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai salah satu senjata utama Ducati dalam upaya mempertahankan supremasi di MotoGP. Tim pabrikan Ducati memproyeksikan Marquez sebagai kandidat utama untuk mengamankan gelar juara dunia musim 2024, terutama dalam upaya melawan Jorge Martin. Ducati ingin memastikan bahwa mereka tetap mendominasi MotoGP, terlebih jika juara bertahan Francesco Pecco Bagnaia gagal menahan laju Martin, pembalap Pramac Racing yang kini memimpin klasemen sementara. MotoGP San Marino yang berlangsung di Misano memberikan hasil yang mengecewakan bagi Bagnaia, meski ia berhasil finish di posisi kedua. Harapan besar untuk memenangkan balapan di depan publik tuan rumah pupus setelah Marquez tampil begitu dominan, dengan jarak lebih dari 3 detik di depan Bagnaia. Meski begitu, Bagnaia mampu mempersempit selisih poin dengan Jorge Martin, yang kini hanya berjarak 7 poin darinya. Bagnaia saat ini mengoleksi 305 poin, sementara Martin yang hanya mampu finish di posisi ke-15 dalam balapan San Marino memimpin dengan 312 poin. Kesalahan strategi Martin yang masuk pit stop terlalu awal akibat gerimis yang tak berlangsung lama membuatnya kehilangan banyak posisi. Setelah masuk pit, cuaca kembali cerah dan balapan berlanjut tanpa gangguan, membuat Martin kesulitan kembali ke barisan depan. Sementara itu, kemenangan Marquez di San Marino semakin membuka jalannya untuk menjadi penantang serius gelar juara dunia musim ini. Marquez saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 259 poin. Konsistensi dan kemajuan performa Marquez, didukung dengan pembaruan terus-menerus pada motor GP23 miliknya, menjadikan pembalap asal Spanyol ini sebagai ancaman besar bagi dua rival utamanya, Martin dan Bagnaia. Ambisi Ducati untuk mempertahankan gelar juara dunia semakin jelas terlihat dengan dukungan penuh yang diberikan kepada Marquez. Jika Bagnaia gagal mempertahankan gelarnya, Marquez bisa menjadi solusi Ducati untuk mengalahkan Martin dan mengamankan posisi juara dunia MotoGP 2024. Dengan performa yang semakin kuat, Marquez tak hanya membuktikan dirinya sebagai pembalap legendaris, tetapi juga sebagai ancaman nyata bagi dominasi rival-rivalnya. MotoGP 2024 semakin mendekati akhir, dan pertarungan di puncak klasemen semakin memanas. Dengan hanya 7 poin yang memisahkan Bagnaia dan Martin, serta Marquez yang perlahan namun pasti mengintai dari posisi ketiga, sisa seri musim ini akan menjadi medan pertarungan yang sangat menentukan. Ducati kini berada di posisi yang sangat menguntungkan dengan dua pembalap top di dalam tim mereka, yakni Bagnaia dan Marquez, yang keduanya memiliki peluang untuk meraih gelar juara dunia.
Apapun hasilnya, kehadiran Marquez di Gresini Racing dan dukungan dari Ducati memberikan dinamika baru dalam perebutan gelar juara MotoGP 2024. Balapan berikutnya akan menjadi sangat krusial bagi ketiga pembalap ini, karena kesalahan kecil dapat berakibat fatal dalam persaingan yang semakin ketat menuju akhir musim. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing ditargetkan juara dunia MotoGP 2024. Peluang terbuka jika Bagnaia tak mampu bendung dominasi Jorge Martin. Setelah keputusan mengejutkan Marc Marquez untuk meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim Gresini Racing, MotoGP 2024 kini memasuki babak baru yang dipenuhi dengan prediksi dan harapan besar. Sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan sukses dalam sejarah MotoGP, Marquez dipandang sebagai ancaman serius di kejuaraan dunia 2024 meskipun ia menggunakan Ducati Desmosedici GP23, motor yang bukan keluaran terbaru. Namun, Gigi Dall'Igna, Direktur Teknik Ducati, telah memastikan bahwa Marquez tetap mendapat dukungan penuh dengan pembaruan teknis yang signifikan untuk meningkatkan performanya. Keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda, pabrikan yang telah mengantarkannya ke 6 gelar juara dunia MotoGP, dan bergabung dengan Gresini Racing yang memakai Ducati GP23, menimbulkan berbagai spekulasi. Bagi banyak pengamat, ini merupakan peluang besar bagi Marquez untuk menghidupkan kembali karirnya, terutama setelah beberapa musim terakhir yang sulit akibat cedera dan masalah teknis dengan Honda. Meskipun GP23 bukanlah model terbaru, kemampuan teknis Marquez yang luar biasa di atas motor memberikan kepercayaan tinggi bahwa dia mampu bersaing memperebutkan podium di setiap balapan. Pembaruan tersebut akan disesuaikan dengan gaya balap Marquez dan dioptimalkan untuk memaksimalkan kekuatan GP23 di lintasan. Hal ini diyakini akan membuat Marquez mampu bersaing secara kompetitif dengan pembalap yang menggunakan Ducati GP24, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. MotoGP 2024 diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif, terutama dengan kehadiran dua pesaing utama dari tim Ducati, yakni Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Martin, yang tampil luar biasa di musim 2023, diperkirakan akan menjadi salah satu penantang serius untuk gelar juara dunia. Bagnaia, sebagai juara bertahan, juga tidak ingin kehilangan dominasinya di atas Ducati GP24 yang lebih canggih. Namun, jika Bagnaia tak mampu menahan laju dominasi Martin di lintasan, maka pintu akan terbuka lebar bagi Marc Marquez untuk kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Pengalaman, keahlian teknis, dan mentalitas juara yang telah terbukti berkali-kali menjadi modal besar bagi Marquez dalam menghadapi tantangan dari dua rival mudanya. Kemampuan Marquez untuk membaca situasi balapan dan memanfaatkan celah sekecil apapun di lintasan telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun di MotoGP, dan ini bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan gelar juara dunia 2024. Gresini Racing, sebagai tim yang kini diperkuat oleh Marquez, juga memiliki ambisi besar di musim 2024. Bergabungnya Marquez dengan Gresini bukan hanya memberikan dorongan moral yang signifikan, tetapi juga membawa ekspektasi tinggi bagi tim untuk kembali ke puncak prestasi. Tim ini diperkirakan akan memberikan dukungan penuh kepada Marquez, baik dari segi teknis maupun strategi balapan, demi mewujudkan mimpi besar menjadi juara dunia MotoGP. Dengan pembaruan teknologi yang diawasi langsung oleh Gigi Dall'Igna, serta pengalaman Marquez yang luar biasa, banyak yang percaya bahwa Gresini Racing akan mampu bersaing di papan atas klasemen sepanjang musim. Marquez, meskipun menggunakan GP23, diprediksi akan menjadi salah satu pembalap yang mampu menantang dominasi Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, terutama jika kedua pembalap tersebut menunjukkan tanda-tanda keraguan atau inkonsistensi di lintasan. MotoGP 2024 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan oleh para penggemar balap motor di seluruh dunia. Kehadiran Marc Marquez bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 memberikan dimensi baru dalam persaingan, dan meskipun motor yang digunakannya bukanlah model terbaru, pembaruan dari Gigi Dall'Igna akan memberikan Marquez senjata yang cukup untuk bersaing. Jika Bagnaia tak mampu menahan laju dominasi Jorge Martin, maka peluang Marquez untuk kembali menjadi juara dunia terbuka lebar. Dengan pengalaman, bakat, dan tekad baja, Marquez memiliki potensi untuk menulis ulang sejarah dan merebut kembali mahkota juara dunia MotoGP yang pernah menjadi miliknya.
Semua mata akan tertuju pada musim ini, dan pertanyaannya adalah, apakah Marc Marquez mampu menaklukkan tantangan besar ini dan kembali ke puncak MotoGP? Ketagihan bela Gresini, Marc Marquez jujur tak mau pindah tim pabrikan, soalnya tim pabrikan terlalu serius. Marc Marquez mengaku ketagihan membela Gresini Racing, skuad beratmosfer keluarga yang membantunya bangkit dari keterpurukan di MotoGP. Meski ingin bertahan, ia harus pindah ke Ducati Lenovo tim musim depan demi mewujudkan keinginan mengendarai Desmosedici spek pabrikan terbaru. Marquez menjalani 4 musim buruk bersama Repsol Honda dan memilih memutuskan kontraknya pada akhir 2023 demi membela Ducati lewat Gresini, yang sekadar berstatus tim satelit. Marquez bahkan pindah ke skuad tersebut tanpa gaji, dan harus rela mengendarai Desmosedici GP23 alias motor lama. Tak disangka, Marquez nyaman membela Gresini. Selain hasil baik kembali ia petik, Gresini juga memiliki suasana kerja yang lebih santai. Atas alasan ini, Marquez sempat ngotot ingin bertahan di Gresini dan meminta Ducati Corse menyediakan Desmosedici GP25 alias motor baru untuknya pada 2025. Namun, permintaan Marquez ditolak oleh Ducati Corse, karena mereka hanya akan menyuplai motor baru kepada skuad Pertamina Enduro VR46. Ducati Corse justru menawari Marquez kans membela Ducati Lenovo tim yang berstatus tim pabrikan, yakni tawaran yang tentunya tak bisa ditolak oleh pembalap manapun. Dalam program El Larguero di Radio Cadena SER, Marquez tak memungkiri hasrat memiliki motor pabrikan, tetapi juga merasa sangat berat meninggalkan Gresini meski baru bekerja sama selama 9 bulan. Saya sangat ingin naik motor pabrikan Ducati, tetapi saya tak mau tahun ini berakhir, karena saya bersenang-senang, ujarnya. Saya ingin menjajal motor pabrikan, tetapi pada akhirnya itu tetap sebuah motor dan itu akan jadi evolusi dari yang saya punya sekarang. Namun, saya tak mau tahun ini berakhir karena saya ada di tim di mana saya bersenang-senang. Dan di tim pabrikan nanti semuanya bakal jauh lebih serius. Lanjutnya seperti yang dikutip MotorBike Magazine. Dalam wawancara yang sama, Marquez juga menjelaskan mengapa dirinya lebih menjagokan Francesco Bagnaia, calon tandemnya musim depan, untuk jadi juara dunia ketimbang Jorge Martin. Hal ini sempat ia katakan dalam jumpa pers di MotoGP Austria 2024. Dan banyak orang meragukan pernyataannya. Namun, ia mengaku tak main-main. Saya sungguh-sungguh. Sejak tanda tangan kontrak dengan Ducati, saya merasa seperti pembalap Ducati. Tahun ini, saya balapan dengan Gresini, tetapi saya akan jadi rider Ducati. Jika tim mereka meraih 1 gelar lagi, maka lebih baik. Selain itu, jika sang juara bertahan ada di garasi saya, makin baik lagi. Karena berarti mereka bekerja dengan baik, tutupnya. Saat ini, Martin ada di puncak klasemen sementara pembalap dengan koleksi 312 poin, unggul 7 poin atas Bagnaia di peringkat kedua. Marquez pun ada di peringkat ketiga dengan 259 poin. Mereka akan berjumpa lagi dalam MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano pada 20 hingga 22 September 2024. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, andalan Gresini Racing, berpeluang kejar target juara dunia MotoGP 2024 setelah kemenangan beruntun di Aragon dan San Marino. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama dalam kejuaraan MotoGP 2024 setelah penampilan gemilangnya bersama Gresini Racing. Pembalap Spanyol yang memiliki reputasi sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP ini menunjukkan bahwa ia belum habis dengan 2 kemenangan beruntun yang ia raih di MotoGP Aragon dan San Marino. Kemenangan tersebut membuka peluang besar baginya untuk kembali ke persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024, sebuah target yang mungkin masih terasa sulit bagi banyak orang pada awal musim. Dengan kini mengendarai Desmosedici GP23, motor andalan Ducati yang diakui sebagai salah satu motor terbaik di grid, Marquez terlihat jauh lebih kompetitif. Tim Gresini Racing, di mana Marquez bergabung setelah perpisahannya dengan Honda, telah memberikan dukungan penuh kepada sang pembalap, termasuk peningkatan performa motor.
Selain itu, dukungan teknis dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai salah satu insinyur paling berpengaruh di MotoGP, juga akan menjadi kunci dalam mendorong Marquez untuk meraih kejayaan di musim ini. Kemenangan Marquez di MotoGP Aragon dan San Marino menjadi titik balik dalam karirnya setelah beberapa musim yang penuh dengan cedera dan performa yang kurang konsisten. Pada MotoGP Aragon, Marquez tampil dominan di sirkuit yang selama ini memang menjadi favoritnya. Dia mampu memanfaatkan keunggulan dari setelan motornya yang sempurna serta keahliannya dalam mengelola ban untuk meraih kemenangan yang sangat berarti. Ini adalah momen penting yang memperlihatkan bahwa Marquez masih memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, di San Marino, Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Di sirkuit yang secara historis lebih menantang baginya, ia berhasil mengalahkan pembalap-pembalap top lainnya, termasuk rekan-rekannya dari Ducati. Keberhasilannya ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia 2024. Kemenangan di San Marino menunjukkan bahwa Marquez kini lebih nyaman dengan Desmosedici GP23, motor yang ia kendalikan dengan lebih maksimal. Dua kemenangan berturut-turut ini tidak hanya memberikan tambahan poin krusial bagi Marquez di klasemen sementara, tetapi juga meningkatkan moral dan kepercayaan diri sang pembalap, yang selama beberapa tahun terakhir kerap berjuang melawan cedera dan masalah performa. Motor Desmosedici GP23 yang digunakan oleh Marc Marquez musim ini telah menjadi faktor kunci dalam kebangkitannya di ajang MotoGP. Ducati, yang dikenal sebagai pabrikan dengan teknologi dan inovasi terbaik, telah memberikan motor yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan di lintasan lurus serta kestabilan saat menikung. Marquez, dengan gaya membalap agresif dan keberaniannya dalam mengambil risiko, tampaknya telah menemukan kecocokan yang sempurna dengan GP23. Desmosedici GP23 bukan hanya sekadar motor cepat, tetapi juga memiliki teknologi aerodinamika canggih yang memungkinkan Marquez untuk lebih fleksibel dalam berbagai kondisi balapan. Adaptasi Marquez terhadap motor ini berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Dalam beberapa balapan awal musim, Marquez memang masih terlihat belum sepenuhnya nyaman, tetapi perkembangan yang pesat terlihat setelah pertengahan musim, khususnya setelah kemenangan di Aragon dan San Marino. Salah satu faktor yang sangat mendukung peluang Marquez untuk mengejar gelar juara dunia adalah adanya dukungan penuh dari Gigi Dall'Igna, bos Ducati yang memiliki peran besar dalam kesuksesan motor Desmosedici selama beberapa tahun terakhir. Dall'Igna dikenal sebagai salah satu insinyur paling brilian dalam sejarah MotoGP, dan kehadirannya di balik layar memberikan jaminan bahwa Marquez mendapatkan motor dengan performa terbaik. Dall'Igna dilaporkan memberikan dukungan teknis langsung kepada Gresini Racing, tim independen yang menggunakan motor Ducati. Dengan pembaruan teknis yang terus disempurnakan, Marquez mendapatkan Desmosedici GP23 versi terbaru, lengkap dengan pengembangan-pengembangan baru yang terus dilakukan sepanjang musim. Kombinasi antara bakat alami Marquez dan teknologi Ducati yang canggih menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak pihak kini mulai melihat Marquez sebagai kandidat serius untuk merebut gelar juara dunia MotoGP 2024. Gigi Dall'Igna juga sangat optimis dengan peluang Marquez di musim ini. Menurutnya, Marquez adalah pembalap dengan kemampuan unik yang dapat mengeksplorasi potensi maksimal dari motor Ducati. Dalam sebuah wawancara, Dall'Igna mengatakan, Emar adalah pembalap yang selalu tahu cara mendorong batas. Dengan GP23, kami yakin dia bisa mencapai performa tertingginya dan bersaing untuk gelar juara dunia. Setelah dua kemenangan beruntun di Aragon dan San Marino, Marc Marquez kini mendekati posisi atas di klasemen sementara MotoGP 2024. Dengan masih banyak balapan tersisa, Marquez memiliki peluang besar untuk terus meraih poin dan menantang pembalap-pembalap top lainnya, seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, dalam perebutan gelar juara dunia. Kunci dari kesuksesan Marquez di sisa musim ini terletak pada kemampuannya untuk tetap konsisten dan menjaga performa motornya. Ducati telah menunjukkan bahwa Desmosedici GP23 adalah motor yang kompetitif di hampir semua sirkuit, dan jika Marquez bisa menjaga momentum kemenangannya, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk kembali meraih kejayaan di puncak MotoGP. Dengan dukungan penuh dari tim Gresini Racing dan Ducati, serta kepercayaan diri yang semakin tinggi, Marquez jelas berada di jalur yang tepat untuk mengejar gelar juara dunia ke-8-nya. Setelah beberapa musim yang sulit akibat cedera, kebangkitan Marquez di musim 2024 ini menjadi bukti bahwa sang juara sejati tidak pernah benar-benar hilang. Kini,
Dengan motor yang mendukung dan tim yang solid, Marc Marquez siap kembali menjadi raja di lintasan MotoGP. Kemenangan back-to-back di Aragon dan San Marino telah membuktikan bahwa Marc Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di dunia MotoGP. Dengan Desmosedici GP23 yang semakin ia kuasai dan dukungan penuh dari Ducati dan Gigi Dall'Igna, Marquez memiliki semua alat yang diperlukan untuk mengejar gelar juara dunia MotoGP 2024. Perjalanan masih panjang, tetapi Marquez kini berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan yang telah lama ia dambakan. Kini, seluruh mata tertuju pada Marc Marquez dan Gresini Racing. Apakah Marquez mampu melanjutkan momentum kemenangan ini dan akhirnya kembali ke puncak kejayaan sebagai juara dunia? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, Marquez akan berjuang habis-habisan di setiap balapan untuk mewujudkan ambisi besarnya. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pedro Acosta sindir Marc Marquez, sukses kemenangan di Misano hanya kebetulan, terbantu trek basah. Dalam dunia MotoGP yang penuh persaingan sengit, komentar dari seorang pembalap muda berbakat seperti Pedro Acosta selalu menarik perhatian. Kali ini, pembalap yang membela tim gas-gas Tech 3 Racing itu menyindir secara halus Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, setelah kemenangan kontroversial Marquez di sirkuit Misano. Menurut Acosta, kemenangan tersebut hanyalah sebuah kebetulan, terutama karena kondisi trek basah yang sangat memengaruhi jalannya balapan. Pada balapan di Misano, Marquez yang menggunakan motor Desmosedici GP23 sukses mencatatkan kemenangan yang mengejutkan banyak pihak. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, trek yang basah membuat banyak pembalap kesulitan mempertahankan ritme balapan. Namun, bagi Acosta, faktor trek basah inilah yang sangat berperan dalam kemenangan Marquez. Dalam sebuah wawancara seusai balapan, Acosta menyebut bahwa secara teori, sangat sulit untuk Desmosedici GP23 mengalahkan motor yang lebih mutakhir, yaitu Desmosedici GP24. Kemenangan Marquez di Misano hanya kebetulan, ditambah lagi kondisi trek yang basah sangat membantunya. Kalau kita melihat dari segi teknis, sangat sulit bagi Desmosedici GP23 untuk mengalahkan GP24, yang jelas lebih superior dalam hal pengembangan dan performa, ujar Acosta dengan nada yang sedikit menyindir. Komentar ini memicu banyak perdebatan di kalangan penggemar dan pakar MotoGP. Tidak sedikit yang setuju dengan pendapat Acosta, mengingat perbedaan teknologi antara motor GP23 dan GP24. Desmosedici GP24 yang digunakan oleh pembalap pabrikan Ducati memang telah mengalami beberapa pembaruan signifikan, terutama dalam hal aerodinamika dan stabilitas di tikungan, yang seharusnya memberikan keunggulan besar di atas lintasan. Namun, ada pula yang menilai bahwa komentar Acosta terlalu meremehkan kemampuan Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah MotoGP. Meski Marquez saat ini mengendarai motor dengan spesifikasi lebih rendah, banyak yang percaya bahwa keahlian dan pengalamannya di lintasan mampu menutup kekurangan teknis tersebut, terutama dalam kondisi balapan yang tidak terduga seperti di MotoGP San Marino. Sementara itu, Marquez sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait sindiran Acosta. Namun, dalam konferensi pers pasca balapan, ia sempat menyatakan bahwa kunci kemenangannya di Misano adalah adaptasi cepat terhadap kondisi trek. Balapan di trek basah selalu penuh tantangan, tapi kami berhasil menemukan ritme yang tepat dan memaksimalkan potensi motor di setiap lap, kata Marquez tanpa menyinggung komentar Acosta. Bagi Acosta, sindiran ini mungkin lebih merupakan pengingat bahwa persaingan di MotoGP tidak hanya soal kemampuan individu, tapi juga tentang siapa yang memiliki mesin terbaik. Di era di mana teknologi dan inovasi memainkan peran besar dalam keberhasilan tim, perbedaan antara Desmosedici GP23 dan GP24 bisa menjadi faktor penentu yang signifikan. Namun demikian, persaingan di MotoGP tidak pernah hanya sekadar hitungan teknis. Kemenangan, seperti yang dicapai oleh Marquez di Misano, juga melibatkan strategi, keberanian, dan ketahanan mental. Acosta mungkin benar dalam analisisnya soal keunggulan GP24 secara teori, tetapi balapan di dunia nyata seringkali memberikan hasil yang tidak terduga. Kini, para penggemar menanti apakah ada balasan dari Marquez atau apakah sindiran ini akan memicu persaingan yang lebih sengit antara keduanya di sisa musim ini.
Dengan bakat muda seperti Acosta yang semakin matang dan Marquez yang masih menunjukkan kilauannya meski dengan motor yang tidak unggul, MotoGP 2024 tampaknya akan terus memberikan drama dan aksi seru di lintasan. Show up.